Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Sistem Informasi Enterprise. Pertama-tama saya perkenalkan kelompok saya, dan saya selaku moderator bernama Muhammad Rifai Saifuddin dari Info 3. Dan sebelah kanan saya adalah materi pertama. Perkenalkan, nama saya Alfaris Sumalekoa. Dan di sebelah kiri saya Perkenalkan, nama saya Sabri Silvari. sebagai pemateri kedua. Ya. Dan selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada pemateri pertama untuk membacakan materi yang telah diberikan. Pengertian enterprise. Enterprise merupakan sebuah sistem dari manusia, peralatan, material, data, kebijakan, dan prosedur yang muncul untuk menyediakan sebuah produk atau pelayanan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sistem informasi enterprise juga dikenal sebagai enterprise web. Sistem informasi yang memungkinkan perusahaan-perusahaan mengintegrasikan informasi lintas operasi pada company web basis. Tujuan sistem informasi enterprise: 1. Mendukung aktivitas bisnis. 2. Meningkatkan daya saing dan aktivitas bisnis sejenis. 3. Memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi. 4. Meningkatkan kemampuan komunikasi. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini ada aplikasi yang difokuskan secara internal. Jadi yang aplikasi itu adalah value chain, yaitu kumpulan aktivitas-aktivitas bisnis. Pertama ada aktivitas utama, yaitu logistik dalam perusahaan. Kedua, operasi dan produksi. Kemudian ketiga, logistik di luar perusahaan. Keempat, pemasaran dan penjualan. Dan terakhir itu pelayanan konsumen. Seperti yang dijelaskan di gambar berikut, yaitu dari ada bagian yang paling primer atau utama, yaitu dari 5 ini ada inbound logistik. Kemudian lanjut ke operasi atau manufacturing. Ketiga itu outbound logistik, yaitu di mana produk sudah mulai keluar dari perusahaan, dari operasi tersebut. Kemudian lanjut ke marketing dan sales. Kemudian yang terakhir ada customer service, yaitu untuk melayani konsumen. Kemudian ada juga support dari value chain sendiri, yaitu ada procurement, yaitu adalah seperti hasil. Kemudian ada teknologi development, yaitu yang akan kita bahas perkembangan teknologi. Kemudian ada human resource atau sumber daya manusia. Yang terakhir ada from infrastruktur, yaitu infrastruktur daripada ini kayak gedung-gedung dari primer, bagian-bagian primer sendiri. Kemudian aplikasi yang difokuskan secara internal. Tadi telah saya jelaskan aplikasi pendukung. Yang pertama ada infrastruktur, sumber daya manusia, dan pengembangan teknologi dan pengadaan barang. Kemudian ada aplikasi yang terfokus secara eksternal, yaitu yang pertama mengintegrasi aplikasi internal dengan pihak luar, pemasok, rekan bisnis, dan pelanggan. Kemudian ada upstream informasi, yaitu untuk menerima informasi dari organisasi lain. Kemudian ada downstream information, yaitu untuk mengirim informasi ke organisasi lain. Oke, baik, saya akan lanjutkan tipe-tipe sistem enterprise. Aplikasi terpaket, aplikasi yang dibuat berdasarkan kebutuhan, aplikasi stand alone. Sistem yang ada, sistem lama, cenderung lebih infrastruktur khusus, biasanya terhubung pada kebutuhan bisnis khusus, tidak terintegrasi. Kemudian akan saya lanjutkan salah satu contoh dari sistem informasi enterprise, yaitu adalah ERP atau Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning adalah sistem perangkat lunak modular yang dirancang untuk mengintegrasi area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam satu sistem yang terpadu. Contohnya itu seperti ada yang dari Amerika, itu ada Oracle, BAN, SAP, dan PeopleSoft. Jadi keempat contoh ini adalah salah satu perangkat lunak yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat kita pakai untuk dipakai di perusahaan kita untuk memantau resource planning, supaya pada nantinya kita tidak kayak kelebihan pemasok gitu.
supaya semua nanti terancang. Kemudian di tujuan ERP itu, tujuan utama dari sistem ERP yaitu untuk meningkatkan dan memperkuat efektivitas di berbagai sumber daya pada suatu perusahaan. Kemudian ada konsep ERP. Jadi pada gambar di sini ERP itu berfungsi untuk menjaga semua dari data-data kita. Jadi contohnya dari financial application, mereka bisa dapat informasi dari service application karena adanya ERP. Jadi supaya semua itu dapat mengetahui informasi gitu dan terencana. Kemudian ada ada contoh nomor 2 yaitu Customer Relationship Management atau disingkat CRM. Di sini CRM ini manajemen hubungan pelanggan, adalah teknologi untuk mengelola semua hubungan dan interaksi perusahaan dengan pelanggan dan calon pelanggan. Contohnya itu ada Pipedrive, Zoho, dan Insightly. Jadi konsep CRM sendiri adalah untuk seperti di gambar dia ini untuk menjaga supaya pelanggan atau calon pelanggan ini dia sudah tahu dengan perusahaan kita, jadi mereka ada kayak yakin dan setia gitu. Kemudian ada Supply Chain Management. Arti Supply Chain Management secara umum merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, dan penjadwalan arus produk dari mulai pengadaan hingga didistribusikan kepada konsumen. Jadi tujuan SCM adalah untuk mengkoordinasi penawaran dan permintaan secara efisien dan efektif dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Jadi konsep SCM sendiri adalah dia menjaga dari gambar ini, yaitu menjaga supaya rantai ini tidak keluar jalur gitu, agar semuanya teratur, terintegrasi. Saya lanjutkan. Formula sistem enterprise yang sukses: dukungan jaminan dari eksekutif, bantuan ahli dari pihak luar, melatih pengguna dengan cermat dan teliti, menggunakan pendekatan multispiner pada saat implementasi. Dan kesimpulan yang didapat dari materi yang kami bahas yaitu sistem enterprise digunakan untuk menjawab tantangan dalam penintegrasian aliran informasi untuk ruang lingkup organisasi yang sangat besar sehingga bisa mencakup berbagai bagian yang ada. Dan sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.